wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhisimun fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun qalu ya wailana man ba'asana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdarun fal yawma la tudlamu nafsun shay'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun inna ashabal jannati al-yawma fi sulin faqihun hum wa azwajuhum fi dhilalin alal araiki muttaqi'un lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un salamun qawlan min rabbir rahim salamun qawlan min rabbir rahim salamun qawlan min rabbir rahim wamtazul yawma ayyuhal mujrimun alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa ani'buduni hadza siratun mustaqim walaqad adalla minkum jibillan katsiran afalam takunu ta'qilun hadhihi jahannam lati kuntum tu'adun islauha yawma bima kuntum takfurun al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun walau nasha'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa'ana yubsirun walau nasha'u lamasahnahum ala makanatihim famastata'u mudiyan wala yarji'un wa man nu'ammirhu nunaqqisu fil khalqi afala ya'qilun wa ma 'allamnahu syi'ra ma yanbaghi lah in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin awalam yarau anna khalaqna man fahum laha malikun وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wa daraba lana masalan wa nasiya khalaqah qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi anshaha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim alladhi ja'ala lakum minasy syajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislahum bala wa huwal khallaqul alim innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un sadaqallahul alim al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya ya rabbal alamin. Terima kasih kepada semuanya yang telah bersama-sama baca suratul Yasin. Mudah-mudahan pembacaan kita tadi akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, pahalanya akan sampai kepada almarhumah kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita mengangkat kedua kita mohon pada Allah, mudah-mudahan doa kita dijawab Allah Subhanahu wa taala. Doa yang terucap maupun yang tidak terucap. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamili wal afali wal afad wa taqilana biha jami'al hajat hajatid dunya wal akhirah wa tutahhina biha min jami' syai'at wa tarfa'una ya Allah biha indakal darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da man qala kullu syai'in qadir. Allahumma inna nastaghfiruka nastaudika adinana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ja'alna wa yawma ajma'in fi kanafika wa amanika wa jiwarika wa iyadika min kulli syaitanin marid wa jabarin anid wa dhi'i wa dhibagi wa min syarri kulli syarrin kala kulli syai'in qadir. Allahumma jamilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min jibatin nadama innaka sami'ud du'a. Allahumma fir lana wa li walidina wa li auladina wa li ikhwanina wa li masyayikhina wa li ashabina wa li ahbabina wa liman ahsana ilana wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ya rabbal alamin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Bi fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu semuanya yang telah bersama-sama baca suratul Yasin. Mudah-mudahan bacaan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sudah. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Marwah yang telah membacakan surah Yasin dan doanya. Untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Eliriani, Wakil Ketua 1. Kami persilakan. Ikutan Bu Eli. Bu Eli udah masuk. Ayo Bu. Ini penceramahnya siapa? Penceramahnya siapa? Oh, nggak ada.
Ya, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya Ibu, sinyalnya kurang bagus tadi, jadi saya nggak kedengeran kalau Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Ta'ala fil Qur'an subhanalladzi asra ya bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil haram alladzi barakna hawlahu yahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Yang saya hormati Ibu Ketua panitia yang bertugas pada hari ini, dan yang saya hormati ibu-ibu dari RW 1 yang alhamdulillah hari ini jamaah cukup banyak, dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan jasmani, rohani, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih bisa beraktivitas dan melakukan kegiatan kajian di Kelurahan Warakas ini. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu jamaah semua yang telah hadir, walaupun mungkin dalam kesempatan ini dari pagi hingga sore hingga siang ini ibu-ibu semua sangat padat aktivitasnya dari pagi sampai siang, dan mungkin siang ini harus istirahat, tapi alhamdulillah kita semua bisa berkumpul walaupun kita melalui virtual ini untuk sementara ini, karena kondisi kita yang masih dalam keadaan pandemi. Anggap saja ini adalah silaturahmi kita, teman kita dalam keadaan sehat walafiat. Dalam pengajian virtual ini semoga tidak mengurangi semangat ibadah kita untuk mengumpulkan pahala. Semoga tidak mengurangi pahala kita dalam melaksanakan kajian, walaupun mungkin serba keterbatasan, karena semua itu kita harus tetap melaksanakan 3M ini ya Bu. Artinya kita tidak boleh berkumpul, kita hanya bisa Bu, suara saya bisa terdengar? Bisa, Bu? Halo, suara saya bisa terdengar? Bisa, Ibu. Kedengaran. Oh ya, baik. Saya lanjut ya, Bu. Ya. Dalam masa pandemi ini, kita semua harus tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kepada keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita untuk tetap melaksanakan 3M, karena hanya ini yang kita bisa upayakan untuk menghindari atau mengurangi penyebaran virus COVID-19 ini ya Bu. Baik, ya, Bu. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan tentang masa pandemi ini.
yaitu dalam pemerintah sedang melaksanakan atau mengupayakan itu kegiatan program vaksin atau vaksinasi ini. Vaksinasi ini berusaha upayanya itu untuk mengurangi penyebaran atau mencegah penyakit COVID ini. Jadi vaksin ini akan dimulai dari petugas kesehatan dan orang-orang yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Lalu vaksin ini akan dilaksanakan. Vaksin ini akan dilakukan dari usia mulai dari 18 tahun sampai 59 tahun. Jadi ibu-ibu harus bisa mengedukasi kepada keluarga atau orang-orang di sekitar kita agar dapat memahami manfaat dari vaksin ini. Ya. Insya Allah vaksin ini aman ya Bu. Jadi saya minta ibu-ibu bisa berbagi ilmunya, memberikan edukasinya kepada masyarakat agar semuanya bisa mensosialisasikan dan bisa memberikan pengetahuan tentang vaksin. Karena saya tidak munafik ya Bu, banyak hoax yang ada yang beredar di masyarakat kita tentang akibat vaksin ini. Itu semuanya itu tidak benar ya Bu. Intinya vaksin ini membuat imun kita lebih kuat lagi. Nah, dan keberhasilan vaksin ini tergantung kepada kepedulian kita terhadap program ini. Jadi apabila kita mau bekerja sama untuk mensukseskan vaksinasi ini, insya Allah sedikit demi sedikit pandemi ini akan lebih berkurang dan mungkin jumlah yang terpapar COVID pun akan semakin menurun. Itu harapan dari kita semua ya Bu, karena cukup lama kita mengalami pandemi ini, jadi kita harus berusaha untuk bisa bekerja sama dengan pemerintah agar semuanya bisa teratasi atau bisa mengendalikan kenaikan yang terpapar COVID ini ya. Lalu vaksin ini sebetulnya ada beberapa orang yang tidak diperbolehkan atau belum diizinkan untuk melakukan vaksin, yaitu diantaranya orang-orang yang memiliki riwayat penyakit. Ibu, riwayat penyakit diantaranya ada semacam penyakit dia banyak ibu menyusui, ibu hamil, itu masih belum bisa diperbolehkan untuk melakukan vaksin. Jadi manfaatnya itu kita dapat melindungi yang sudah melakukan vaksin, kita dapat melindungi orang terdekat yaitu keluarga kita, terus orang-orang di sekitar kita agar mereka yang telah melakukan vaksin. Mungkin itu aja. Mungkin masih banyak mungkin nanti dari Pokja 1 yang akan menjelaskan tentang vaksinasi ini. Lalu saya akan menghimbau kepada Pokja 1 untuk mengupdate data yaitu data lansia jadi agar
setiap bulannya jumlah lansia dan yatim itu dapat Nggak kedengeran, putus-putus. dapat sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu hostnya. Saya kembalikan kepada Bu Maroah. Masih ngomong nggak dia, Bu? Oh, enggak. Terima kasih kepada Ibu Eliriani yang telah memberikan sambutannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Untuk acara selanjutnya yaitu pengumuman atau penyampaian informasi dari Pokja 1 akan disampaikan oleh Ibu Maroah. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat bagi semua yang hadir buat pada hari ini. Untuk menjaga waktu ya Bu, kita memberikan terima kasih untuk RW yang mana yang sudah pembinaan ditindak lanjut coba diteruskan apabila kita belajar bersama-sama administrasi tolong di dan juga insya Allah nanti untuk bulan Maret akan ada pelatihan ini. Untuk bulan Maret insya Allah untuk kader PIK. Dan untuk bulan depan, bulan April, kita akan melaksanakan yaitu sosialisasi dan narkoba. Tolong setiap kegiatan ditulis dan juga jangan lupa program-programnya juga ya Bu ya. Ada yang belum jelas, tolong kita saling belum jelas, jangan malu-malu untuk bertanya tentang pengisian buku. Terima kasih atas kerjasamanya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya Bu. Tunggu dulu. Makasih dulu ya. Bu Haji udah mau ngapain? Berikut kajian. Semua boleh. Habis kajian. Hah? Habis kajian. Baru Ustaz. Habis kajian baru nanti.
Iya, gitu. Ya. Berikut adalah kajian yang akan disampaikan oleh Ibu Haji Ida. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya kedengeran nggak, Bu? Jelas. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la haula wa la quwwata illa billah. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذ أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال أيضا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة Bu Hajida, tolong itu kameranya dibuka. Bukannya. Itu kamera udah dibuka, udah. Sudah Bu, udah buka? Udah buka. Udah. Kita udah kembali. Udah. Sudah Bu, kelihatan? Kelihatan Ibu? Udah. Enggak ada. Nggak ada. Kelihatan Ibu? Ada. Enggak. Kelihatan Nggak kelihatan bajunya. Kakak Iba, ini ke kamera gimana? Udah. Bisa ngilang. Ya ada kan ya? kameranya tertutup berarti ada yang ngalangin kali. Doanya tinggalin dulu. Itu kameranya tertutup Bu Haji, ada yang ngalangin kali. Doanya tinggalin dulu. Kelihatan. Kelihatan Ibu? Enggak kelihatan. Nggak kelihatan? Enggak. Nggak boleh di HP coba. Lanjut aja Ji. Bu, Lanjut. mus apa Gus? Mus ini. Gak apa-apa yang Gak apa-apa, yang penting suaranya jelas. Ya. Udah belum? Udah Bu? Belum. Ya udah. Ini suaranya aja Pak ya? Ya, suara aja. Lanjut Hadratul aja. Mukarram, wal Muhtaram, para alim ulama, para asatidz wal asatidzah, wabil khusus yang kami hormati Bapak Lurah Turan Warakas, Bapak Abdus Nugroho beserta jajarannya, yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Turan Warakas, Ibu Heti Lasari beserta jajarannya, yang kami hormati Ibu Sekre, yang kami hormati Ibu Jahra, yang kami hormati Ibu Pokja 1 Kelurahan sampai dengan Pokja 5-nya, yang kami hormati kelompok PKK RW dari 1 sampai dengan Ibu 14, yang kami hormati ibu-ibu yang hadir walaupun kalian virtual yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu. Semoga kita semua yang hadir akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tiada kata yang pantas kita ucapkan selain kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, nikmat sehat badan, alhamdulillah disertai dengan barokah panjang umur, sehingga pada siang hari ini kita bisa bersama-sama untuk mengikuti
yaitu pengajian rutin bulanan Al-Hidayah tingkat Marakas walaupun secara virtual. Semoga pertemuan kita pada siang hari ini akan membawa keberkahan untuk kita semuanya dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Keduanya selawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya, juga kita sebagai umatnya. Semoga akan mendapatkan syafaatul uzma fil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, di dalam Al-Qur'an Allah telah berfirman yaitu surat Ibrahim ayat 6 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'adzana rabbukum la yasakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Al-ayah suraqallahul adzim, yang artinya bahwasanya dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memalukan, sungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Namun jika kamu mengingkari akan nikmatku maka sesungguhnya azabmu sangat pedih. Ibu-ibu yang kami hormati, ayat yang telah saya bacakan tadi kiranya tidak asing lagi telinga sekalian. Namun kepada ibu-ibu yaitu untuk menyikapi dari semua yang saya bacakan tentunya hanya dinilai dengan materi. Kalau kita mendapatkan rezeki kita bersyukur. Namun di lain dari itu masih banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama yaitu nikmat iman dan Islam. Tentunya di dalam hati satu dari kita yang telah Allah tanamkan kenikmatan kepada kita sekalian. Nikmat yang tanpa kita sadari yang pertama yaitu nikmat sehat walafiat. Nikmat hembusan nafas kita sangat sekali berharga untuk kita semuanya. Banyak saudara sanak famili kita yang pernah sakit, tergeletak di rumah sakit, beliau hanya membutuhkan pernafasan yaitu yang dibantu dengan oksigen. Namun ada kalanya kita yang diberikan kesehatan tidak sadar akan itu dan kita hanya mensyukuri yang Allah berikan itu hanya berupa materi. Itu nikmat sehat yang harus kita rasakan, yang harus kita syukuri. Sampai saat ini, sampai detik ini masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk nikmat selanjutnya yaitu nikmat penglihatan. Nikmat mata kita yang Allah masih berikan sampai saat ini, Allah masih berikan kenikmatan yaitu mata bisa melihat mana untuk membedakan yang mana yang biru, yang mana yang merah dan mana yang putih. Tentunya dengan mata bisa melihat, kita harus bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, yaitu fungsinya mata itu untuk apa, dan di situ kita bisa mempergunakan sebaik-baiknya, tentunya untuk baca Al-Quran dan mengkaji yang lainnya. Itu nikmat mata. Untuk selanjutnya yaitu nikmat pendengaran. Allah telah memberikan nikmat kepada kita yaitu pendengaran. Yang secara tidak langsung, terkadang Allah melupakan itu semuanya, padahal itu nikmat yang sangat berharga untuk kita sekalian. Telinga kita dikasih pendengaran oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu fungsinya untuk mendengarkan tentunya ayat-ayat Al-Qur'an, juga mendengarkan kata-kata yang baik. Itu pendengaran kita. Selanjutnya Allah memberikan kenikmatan yaitu kaki kita bisa melangkah, bisa berjalan dengan sempurna, dengan kita bisa mengerjakan aktivitas dalam keadaan tidak kurang suatu apapun. Itu kenikmatan kaki yang Allah berikan kepada kita sekalian. Namun untuk itu nikmat yang Allah berikan yaitu berupa materi atau uang itu sangat pertanggungjawabannya besar di akhir nanti. Untuk mata, telinga, dan kaki, semua yang kita miliki akan diminta pertanggungjawabannya pada yaumul akhir nanti. Tapi untuk harta, yaitu sangat berat sekali pertanggungjawabannya. Kamu dapatkan dari mana, dan kamu belanjakan mana. Itulah harta yang kita punya. Untuk itu, pada hari ini, yaitu hari yang berkah, kita bisa bersama-sama mempunyai keluasan rezeki, kita bisa bersedekah, kita peruntukkan para saudara kita yang mengalami gempa, bencana, kita
kita bisa menyisihkan sedikit harta kita untuk membantu saudara-saudara kita di sana. Di sini ada suatu cerita dari sahabat Rasul yang bernama yaitu Abdurrahman Al-Auf. Beliau yaitu saudagar yang kaya sekali. Beliau yaitu orang pertama yang akan menyumbangkan hartanya di saat Nabi yaitu mengadakan acara-acara Islam seperti Maulid, Isra Mi'raj, dan hari-hari besar Islam. Beliau adalah orang pertama yang akan memberikan hartanya untuk acara tersebut. Dan beliau ini adalah seorang saudagar yang sangat kaya yang berlimpah harta. Beliau sangat kebingungan untuk memberikan hartanya, mensedekahkan hartanya akan kemana lagi. Karena beliau menyumbangkan hartanya untuk yatim, fakir miskin, para duafa, para janda. Sudah beliau lakukan berkali-kali. Ada kalanya orang kaya bingung dengan harta. Taruh di mana harta kita. Tapi kebalikan dengan kita. Kita seorang yang tidak punya harta bingung untuk punya harta. Tapi Abdurrahman bin Auf ini karena beliau seorang yang dermawan, seorang ahli sedekah. Maka beliau tidak putusnya Allah memberikan rezeki kepada beliau. Pada suatu saat ada kaum yang di Jazirah Arabia, yaitu ada seorang kaum yang mayoritasnya yaitu petani. Di kaum itu yaitu petani kurma. Nah, pada saat panen, kurmanya gagal panen. Kurmanya busuk semua. Dan kaum itu merasa kebingungan bagaimana harus menafkahi keluarganya karena gagal panen. Suatu ketika Abdul Rauf mendengar ada kabar suatu kaum yang gagal panen, yaitu panen kurmanya gagal, pada busuk semua. Akhirnya Abdurrahman bin Auf, yaitu beliau berkunjung ke sana dan beliau memberikan menenangkan kepada kaum tersebut agar kiranya jangan bersedih, jangan berkeluh kesah. Tolong kurmanya yang busuk itu dipanen semua, nanti akan saya beli dengan harga yang 4 kali lipat. Beliau karena seorang yang dermawan, seorang yang saudagar kaya, dan warga pun merasa kaum itu merasa senang karena kurmanya yang begitu tidak bisa dimakan, gagal panen, pada ternyata ada orang yang membeli kurma tersebut dengan harga 4 kali lipat. Akhirnya kaum tersebut memanen kurmanya semua, dipanenlah itu kurma, dijual kepada saudagar Abdurrahman bin Auf. Setelah itu Abdurrahman bin Auf yaitu hanya kehabisan hartanya semuanya. Tapi beliau tidak merasa kufur. Beliau tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun hanya cuma memandangi kurma tersebut. Suatu saat ada sayembara, yaitu ada raja dari kampung berbeda. Beliau membuat sayembara karena daerahnya tersebut yaitu terkena wabah penyakit. Dan konon kata peramal obatnya itu harus dengan kurma busuk. Akhirnya ada sayembara yang sampai ke telinga yaitu Sayyidina Abdurrahman bin Auf, yaitu karena ada raja yang membeli kurma busuk beliau dengan harga yang berlipat. Akhirnya Abdul Auf menjual semua kurmanya kepada raja tersebut dengan harga yang berlipat ganda. Akhirnya dengan izin Allah, dengan kekuasaan Allah, rezeki yang beliau dapatkan kembali dengan berlipat-lipat kembali. Dan beliau yang tadinya hanya mempunyai kurma busuk, akhirnya bisa bangkit kembali dan punya harta yang lebih lagi. Disinilah yaitu kita bersyukuri. Kita bisa mengambil contoh dari Abdurrahman bin Auf yang beliau begitu bersyukur tiada hentinya atas nikmat yang Allah berikan. Untuk itu, kami mengajak kepada ibu sekalian
marilah kita bersyukur kepada yang Allah berikan kepada kita sekalian. Jangan sampai ada pisah, karena rezeki, maut dan jodoh itu udah di tangan Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala. Rezeki seberapapun yang Allah berikan kepada kita, kita patut bersyukur dan kita bisa memanfaatkan, menggunakan dengan sebaik-baiknya. Kita bisa bersedekah untuk menambah lagi rezeki yang Allah berikan kepada kita sekalian. Nah, ibu-ibu yang kami hormati, dalam hal ini kami mengajak kita bersama-sama, kita berlomba-lomba menuju kebaikan. Tentunya dengan kita dan rezeki kita untuk kebaikan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rezeki yang kita keluarkan, yaitu kelak akan menemani kita di dalam kubur kita yaumil akhir nanti. Dan di sedekah ibu khususnya untuk amal jariah ibu, karena anak Adam bila sudah meninggal dunia itu terlepas semuanya, hanyalah 3 amal yang akan kita bawa untuk menemani kita di dalam kubur, yaitu yang pertama amal sedekah kita yang akan menemani kita dalam. Yang kedua yaitu ilmu yang bermanfaat. Seberapa mampu, seberapa kita punya ilmu yang kita amalkan kepada saudara kita, sahabat kita pada kehidupan kita. Yang ketiganya yaitu doa yang sholat. Kita bersama putra putri kita, anak kita, supaya menjadi anak yang soleh dan soleha. Kelak kita mendoakan kita kelak dalam kubur, yaitu akan menemani kita yang tiada putusnya, dan kita selalu diberikan cahaya dalam kubur kita untuk kebaikan putra putri kita yang telah mendoakan kalian. Ibu-ibu yang kami hormati, demikian tadi, yaitu apa ya Bu, jangan dibilang haji, kita berbagi, kita sharing. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk ibu sekalian. Dan saya mohon maaf bila ada itu sapa penyampaian saya kurang berkenan maupun ada kata-kata yang kasar, karena saya adalah makhluk yang kasar Bu. Kalau saya harus tanpa lihat ibu sekalian. Dan saya ini sekali lagi mohon maaf, dan saat ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Haji Ida yang telah memberikan kajiannya. Mudah-mudahan kita semua mengambil intisari dari kajian tersebut. Berikutnya kita dengarkan bersama ceramah agama oleh Bapak Ustadz Musta'an. Kami silakan. Mulai-mulainya ya. Itu dari sana kan ada yang datang nggak sih? Nggak ada kan? Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwalah, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengingatkan kita akan 2 nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia. Rasulullah mengatakan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Ada 2 kenikmatan yang mana banyak sekali manusia tertipu dengannya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kesehatan yang kita miliki saat ini tidak selamanya akan ada. Ada kalanya kita sakit sehingga kita tidak mampu mengamalkan amal-amal saleh.
Demikian juga waktu luang yang kita miliki saat ini tidak selamanya kita miliki. Ada saatnya kita tidak memiliki waktu untuk mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya merintahkan kita untuk bersegera memanfaatkannya dalam amal saleh. Beliau mengatakan, badiru bil a'mal, bersegeralah kalian beramal. Allah Subhanahu wa taala juga ketika merintahkan hambanya untuk beramal selalu menggunakan lafaz wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah menuju ampunan Rabbmu, wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam melakukan kebaikan. Yang semua ini menunjukkan kepada kita bahwasanya hendaklah kita segera memanfaatkan kesehatan dan waktu luang untuk beramal kebaikan sebanyak-banyaknya. Ya. Karena ketika kedua nikmat ini telah hilang dari kita, agar kita tidak menyesal. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari demi hari mendekatkan kita kepada ajal kita. Sehingga kalau kita lengah, maka kesempatan untuk beramal yang satu-satunya di dunia ini akan hilang. Ali radhiyallahu anhu mengingatkan, beliau mengatakan, al-yauma amalun wala hisab, wa gadan hisabun wala amal. Hari ini, di dunia ini yang ada hanyalah amal, tidak ada hisab. Namun kelak di akhirat yang ada hanyalah hisab, tidak ada kesempatan beramal. Sehingga tidak perlu menunggu lagi untuk beramal, agar kita tidak termasuk orang-orang yang dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran yang berangan-angan, yang berandai-andai mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati, duhai kiranya aku dahulu mempersiapkan untuk kehidupan ini. Fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Maka di hari itu tidak ada yang menyiksa dengan siksaan seperti siksaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sih udah selesai. Udah habis ya? Ini ulang ya? Udah, Bu. Oh, belum. Udahan tuh? Belum? Orang langsung baik lagi ya, Bu. Takut. Putus berarti. Masih ya. Siksa dengan siksaan seperti siksaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian yang telah kita dengarkan bersama. Demikianlah kajian yang telah kita dengarkan bersama. Mudah-mudahan mendapatkan hasil yang dari dikatakan oleh Pak Ustadz Musta'an untuk acara berikut, yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Maro'ah. Kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang terhormat dengan sekalian, demikianlah kajian yang telah kita dengarkan bersama. Sebelum baca doa, yaitu ada sehat nikmat kesempatan yang mana telah Allah berikan tadi pada kita. Mudah-mudahan jangan sampai kita melewati tentang nikmat pada kita
untuk beramal. Kesempatan yang mana telah Allah berikan tenaga kepada kita dengan mudah-mudahan jangan maaf Ibu, putus punya saya mati. Maaf Ibu. Itu yang kajian tadi itu yang mana kita di mana Allah kasih kesempatan untuk beramal, malah kita gunakan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita bagi yang memiliki harta. Marilah kita sisihkan rezeki kita sedikit untuk beramal, mudah-mudahan amal itulah yang nanti akan menemani kita di akhirat nanti, seperti yang telah disampaikan tadi juga Ibu Haji Ida, memang betul bahwa amal juga nanti akan menemani kita, bukan harta kita yang banyak, dunia kita banyak, tapi yang dibuat beramal kebaikan itulah yang akan kita miliki, akan menjadi milik kita di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesempatan, dan kesempatan kita ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Baiklah Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Marilah kita tutup acara ini dengan baca doa. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bertemu kembali, bisa berjumpa lagi. Mudah-mudahan wabah yang sedang ada di dunia ini Allah akan segera hilangkan. Kita bisa bersilaturahmi seperti dulu lagi, kita bisa beraktivitas seperti dulu lagi dalam keadaan sehat walafiat, keluarga kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mengangkat kedua kita mohon kepada Allah dengan hati yang paling dalam, dengan harapan semua doa kita baik yang terucap maupun yang tidak terucap Allah akan mendengar dan mengabulkannya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultani. Allahumma shalli sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamili wal afali wal afad wa taqbilana biha jamil hajat hajatid dunya wal akhirah wa tutahhina biha min jami syai'at wa tarfa'una ya Allah ya indaka darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa badal man qala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut ya Allah wa rahmatan indal maut ya Allah wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ya Allah hawin ala nafi sakaratul maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bi fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara pengajian pada hari ini. Sampai jumpa lagi pada bulan depan. Kami sebagai pembawa acara mohon maaf yang seluas-luasnya apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati ibu kalian. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau juga itu harus